Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya pagi ini? Perasaan kalian gimana pagi ini? Belum sarapan berarti ya? Kenapa belum sarapan? Kesiangan ya? Apa kesiangan? Ya. Lain kali sarapan dulu ya. Jadi udah tahu ya sesuai dengan judul PPT yang sudah ibu chat, kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, bisa absensi dulu ya. Di scan QR atau pakai link yang sudah ibu share tadi pagi ya. Iya. Sudah ibu. Oke, sudah ya. Kita kan mau belajarnya hakikat ilmu kimia nih. Pernah nggak kalian dengar tentang apa itu kimia? Terus kira-kira kimia itu di dalam kehidupan atau di sekitar kita tuh gimana sih? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu berarti ya? Gak pernah dengar kimia nih? Belum. Langsung aja deh. Ada di sini ada dua gambar. Bisa dilihat gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama itu gambar apa ya? Besi berkarat. Terus gambar kedua nitrogen tahu, tapi kimia nggak tahu. Ada temannya. Oh gitu. Gambar pertama sama gambar kedua itu ada kaitannya nggak sama kimia? Ada. Coba Rida, gambar pertama kaitannya dengan kimia apa? Itu Bu, bersih berkaratnya yang apa, perkaratannya yang apa, yang kimianya. Iya, kimianya gimana? Bersih berkarat, kimia, terus kenapa? Besi kok bisa berkarat itu kenapa ya? Biasanya tuh yang berkarat tuh di dalam atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Berarti besi berkarat itu biasanya dipengaruhi oleh udara, terus air. Nah, terus untuk gambar kedua nitrogen. Nitrogen itu apa? Nah, nitrogen itu unsur ya. Jadi itu di udara misalnya, di udara itu mengandung nitrogen kan. Nah, itu penerapan kimia di kehidupan kita. Contohnya ya ada perkarat besi, terus kandungan nitrogen di udara yang kita hirup setiap hari. Oke, Ibu akan jelaskan tentang kimia ya. Kimia itu berasal dari bahasa Arab kimia, artinya perubahan benda atau zat. Ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat serta perubahan. Nah, kimia itu juga ada yang namanya materi. Materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau menempati ruangan. Nah, massa ini dibagi menjadi tiga, ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, unsur ini adalah zat paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya tadi nitrogen. Terus ada natrium, hidrogen, oksigen, kemudian karbon. Terus senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa ada karbon dioksida, kemudian air H2O dan CaCO3. Kemudian yang ketiga adalah campuran, gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya itu tidak berubah. Contoh campuran ada larutan gula. Larutan gula itu kan gula sama air. Nah, kalau gula udah larut tuh berarti mereka jadi campuran kan. Terus untuk misahin larutan gula itu nanti ada ada proses yang berbeda lagi. Nah, kemudian perubahan materi maksudnya sorry. Perubahan materi itu dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perbedaannya apa sih perubahan fisika dan kimia? Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya es
hasil mencair. Es berasal dari air, kemudian membeku mencair menjadi air lagi. Jadi itu tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang kedua, perubahan kimia. Contohnya tadi besi berkarat. Kalau udah berkarat kan nggak bisa jadi kayak besi yang baru lagi gitu kan. Kemudian kayu dibakar menjadi abu, abu nggak bisa jadi kayu lagi. Kemudian nasi sudah menjadi nasi, nggak bisa jadi nasi yang baru lagi. Ya. Kemudian penerapan ilmu kimia di berbagai bidang ya. Di sini ada 4 bidang. Contohnya di bidang geologi itu mempermudah geolog untuk mempelajari kandungan material bumi, logam atau minyak bumi. Kemudian di bidang pertanian memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah, kekurangan zat yang dibutuhkan tanaman, dan jenis pupuk yang dibutuhkan. Misalnya kok tanamannya layu atau tanamannya kering, itu pupuknya apa sih gitu kan, beda-beda pasti nggak sama ya. Kemudian di bidang kesehatan mempermudah para ahli bidang untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Kemudian yang keempat ada bidang hukum, untuk ketika terjadi kesalahan itu dia itu dibutuhkan untuk sampel hasil tes DNA dan untuk kayak apa ya, misalnya kejahatan, terus nanti hasil tes DNA biasanya apa, sidik jari gitu ya. Iya. Kemudian beberapa cabang ilmu kimia di sini ada 6: kimia organik, anorganik, analitik, lingkungan, nuklir, dan kimia inti. Nah nanti cabang-cabang ini akan dipelajari pada ke berikutnya ya. Jadi ini sekilas aja pengenalan. Kalau cabang ilmu kimia itu ada beberapa seperti di layar, ada organik, anorganik, dan semuanya. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan terkait ilmu kimia ya, kita teman-teman kita simak video singkat berikut. Udah disimak ya videonya ya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat video tersebut? Haus. Oke, tadi itu sesuai dengan judulnya lemon mint infused water. Jadi itu tadi cara membuat infused water. Nah, untuk bahannya tadi ada lemon sama mint dan air ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan. Nah, sebelum itu bisa kelompok 3 ya, sesuai dengan bagian yang sudah Ibu share. Kelompok 1, 2, 3. Sudah dulu. 1. Di LKPD tersebut ada 3 aktivitas ya. Aktivitas 1, 2, dan 3 itu terkait sama video yang sudah kalian tonton tadi. LKPD-nya didiskusikan bersama kelompok dan dikerjakan maksimal 10 menit ya. Kalau misalkan kesulitan boleh ke internet ya, atau buku juga boleh. Sebenarnya ada yang kesulitan. Ini Bu yang nomor 1 Bu. Nanti jangan. Oh iya.
dilihatin doang, jawab ya. Jadi mana pokoknya ada kesulitan, ada kesulitannya ya. Oke. Kalau Vika sudah selesai? Sudah Bu. Nomor 1 sudah. Sudah. Oke, kita tunggu teman-temannya ya. Nomor 2 tadi sudah selesai. Nah. Sudah Bu. Ya, kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kelompok 3. Urut aja ya. Sampaikan kesimpulan dari aktivitas yang sudah kalian kerjakan, mulai dari kelompok 1
disambung kelompok 2 sama 3. Mereka kelompok 1 perwakilannya siapa? Kalian mau? Bu, jadi kesimpulannya, Oh, bisa berdiri ya. jadi kesimpulan yang pertama itu infused water merupakan campuran yang terdiri dari dua buah zat atau lebih tanpa reaksi kimia dan dipisahkan secara fisik. Dan untuk yang kedua, agar bisa memahami sifat dan dengan zat mengetahui persamaan bahan dan serta melatih berpikir kritis terhadap informasi seperti bebas kimia. Nah, untuk nomor 3, bagaimana kamu menjelaskan? Untuk nomor 3, kimia membantu menjelaskan zat yang terkandung dalam bahan-bahan. Oke, terima kasih kelompok 1. Terus disambung kelompok 2. Untuk aktivitas 2 itu kita menjawab ini contoh senyawa, unsur atau campuran yang dikonsumsi dari kelompok sini itu soalnya yang pertama ada air yang masuk ke dalam senyawa karena tersusun dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen, kemudian ada dibangun C, terus oksigen yang terbaru yang masuk ke dalam unsur karena merupakan unsur murni yang berbentuk molekul. Lalu ada potongan kedua yang masuk dalam campuran karena mengandung air, serat, gula, asam, dan vitamin. Kemudian ada infused water yang termasuk dalam campuran karena merupakan gabungan air dan metal. Oke, terima kasih kelompok 2. Disambung kelompok 3. Diskusi dari aktivitas 3 menyampaikan kesimpulan dari aktivitas yang ketiga. Bahwa pertanyaan yang pertama adalah apakah infused water termasuk zat mulia atau tidak, kita menjelaskan alternatif. Beralasan kami juga tadi sudah dari sumber internet bahwa infused water itu termasuk campuran karena dari dua zat atau lebih yang bercampur tanpa reaksi kimia dan dapat dipisahkan secara fisik. Atau misalnya tadi kan infused water itu ada lemon, lalu ada mint, lalu juga ada air. Jadi semuanya campurannya menjadi satu. Lalu soal yang kedua, mengapa penting mengetahui klasifikasi zat dalam kehidupan sehari-hari? Kami diskusi bahwa klasifikasi zat dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena untuk mengetahui keamanan zat itu sendiri jika dikonsumsi oleh kita. Lalu yang ketiga itu bagaimana kami menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa semua bahan termasuk yang alami tetap merupakan bagian dari kajian ilmu kimia. Kami menjelaskan bahwa semua benda baik alami maupun sintetis tersusun atas unsur dan senyawa kimia yang tidak selalu berarti bahan buatan berbahaya, tapi juga mencakup air, vitamin, nutrisi, dan buah-buahan. Mungkin sekian dari. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi kesimpulannya tadi setelah Ibu dengarkan semuanya ya. Jadi infused water itu termasuk campuran ya. Oke, selanjutnya supaya kita lebih paham terkait logika biokimia, kuis dulu ya. Kuisnya pakai Kahoot. Bisa scan QR-nya atau pakai linknya aja.
sudah bisa dimasukkan pinknya. Ulang satu. Udah semua. Udah. Oke, semua ya. Ini nanti persoalannya cuma 10 detik ya, jadi dimanfaatkan baik-baik. Soalnya cuma 5. Dan namanya ya. Yang jawab jawabnya siapa? Agak duluan. Coba yang satu. Selamat untuk Fauzan, Sari, dan Abia sama Davina juga. Setelah mengerjakan LKPD, kemudian kuis, kira-kira tingkat kepahaman kalian tentang hakikat ilmunya itu berapa persen? Berapa? 100%? Tidak, 90. 90 ya? 99. 99. 99 tapi nanti peringkatnya 4 ya? Gak apa-apa. Oke, capek nggak setelah belajar mengerjakan LKPD, kemudian kuis? Capek, bosan Bu. Bosan ya? Biar nggak bosan, mending kita joget dulu ya. Oke, joget dulu. Ini jogetnya cuma 2 menit kok, nggak sampai berkeringat ini ya. Oke, semuanya siap-siap berdiri. Biar nggak ngantuk ya. Ayo. Ya. Kita jangan malas ya. Ayo. Iya Bu. Lagi.
Gimana hasilnya? Semangat ya. Semangat banget. Tadi masuk kelas semangat, pulang juga harus semangat. Kita sudah selesai ya materi hakikat ilmunya. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau bertanya lagi terkait materi? Ya 99% nggak mungkin tanya ya karena udah mau 100. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kelas diakhiri? Tidak ada ya. Sepertinya sudah 100% sih saya tadi. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas hari ini dengan tentunya dengan semangat ya, meskipun ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi mungkin ya, ada yang punya telat mungkin. Ibu minta maaf apabila ada kekurangan ya, nanti dipelajari lagi ya, kira-kira kalau ada yang kurang bisa search internet atau buka buku lagi ya, lebih paham untuk memahami bab selanjutnya kan pasti lebih sulit ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dari saya nanti pemberian pembuka yang udah bagus banget, yang awal tadi belum berdoa ya, berdoa pada akhirnya. Ya besok jangan lupa ya, kalau awal berdoa supaya kelihatan apa ya, religius gitu. Terus kemudian suaranya juga keras, jelas juga penyampaiannya. Tapi tadi di PPT rumus kimianya masih ada yang salah di bagian senyawa. Waktunya tadi kurang 3 menit, masih ada sisa 3 menit lagi. Tapi udah cukup bagus. Terus kemudian sekarang juga jadi udah dilibatkan untuk terus cukup Sudah cukup dari yang baik buat mungkin tadi waktu penutup itu ya bisa ditambahin kayak diarahin besok mau ngapain, terus mungkin ngerjain soal atau bagaimana gitu. Untuk sikap terbuka terhadap respon itu udah baik karena tadi juga respon anak-anak. Terus untuk kemajuan belajar selama proses tadi juga udah mendampingi ya selama mengerjakan LKPD. Kemudian terus tadi mungkin itu ya enggak cuma resign aja, nanti sama ditulis ya juga akan ditulis. Pertama gayanya mungkin bisa lebih ke tengah gitu. Oh ya, sama harusnya tadi waktu itu setelah dari setiap kelompok menyimpulkan, kalau saya saran jadi kalau misal guru nanti juga memberi penguatan
buat keseluruhan kesimpulannya gitu. Dari sama Oke, Malika. Dari saya tadi ya juga, kemudian di awal itu meskipun di sini nggak ada ya penilaiannya ya, tapi kan kita sudah sepakat ya kalau di absensi itu ada tujuan pembelajaran. Setahu saya tadi belum ya, nggak tahu kalau saya salah ya. Jadi tujuan pembelajaran itu supaya dikemukakan di depan, supaya nanti siswa itu mudeng. Sebetulnya saya mau dibawa kemana. Kemudian tindak lanjut tadi sudah ya, sampai tindak lanjut. Jadi tindak lanjut yang di poin 22 itu adalah nanti kita mau ngapain sih ilmunya itu tindak lanjut. Kemudian kaitannya dengan model. Di sini saudara di modul aja itu mencantumkan model PBL, di mana skenario model PBL itu adalah problem terlebih dahulu. Jadi awal itu saudara tidak menjelaskan. Ini berkali-kali ya disampaikan pada saat uji, pada saat pembelajaran. Kalau yang namanya PBL itu pastilah the first is problem. Ya, jadi masih problem dulu. Jangan PPT dulu. PPT itu nanti akhir setelah kelompok itu. Jadi problemnya dulu. Saat kamu mau problem apa? Kemudian ini tadi kan lebih ke ini ya, lebih ke videonya itu ini tadi kan ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Coba kamu tunjukkan tadi di yang perubahan kimia sama kimia itu tadi saudara ngomong, tapi di apa di PPT-nya itu sama di videonya itu nggak didampingi gitu. Nah, senyawa adalah kemudian campuran adalah terus ini kan di awal tadi kan ini harusnya menjadi apa? Penguatan, menjadi apa? Simpulan. Kemudian coba yang perubahan kimia dan perubahan fisika ini bisa kamu kemas dalam bentuk video karena itu bisa diprogramkan. Misalkan kamu punya video soal gitu kan, punya video seperti yang kamu katakan di S gitu, S berubah jadi kan bisa dicari videonya. Oke, yang lain-lain sudah oke. Kemudian untuk evaluasinya sudah inovatif, pakai bagus, oke. Hanya step-stepnya di dalam skenario nanti itu disesuaikan ya. Oke, saya kira dari saya cukup.